Kalau kalian mau lihat di video ini adalah tarian kolosal yang dipenuhi dengan anak-anak asli Papua, putra-putri asli Papua, yang turut serta menjadi penari untuk mensukseskan acara tersebut. Anak-anak ini harus betul-betul disiapkan, tidak hanya pintar, tidak hanya pandai, tetapi juga berwawasan dan berkarakter. Kinerja Pak Jokowi dengan apa yang dilakukan 10 tahun yang sebenarnya sudah sangat jelas secara saintifik ya diakui bahwa ada kepuasan terkait dengan kinerja pemerintah. Tetapi asli di tanah Papua, orang Jawa 2 saja yang bangun Papua. 1, Gubernur Irian dulu, Pak Akob Saina. 2, Bapak Jokowi. Itu dan harus orang Papua catat bahwa saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk di titanya orang Papua? Apakah mereka tidak melihatkan Jokowi bisa melakukan hal itu? Selamat datang kembali di Perspektif. Dan ini saya agak bertanya-tanya nih. Ada salah satu video yang muncul di FYP saya nih tentang salah seorang sosok perempuan yang mendekati Joko Widodo dan membisikkan sesuatu. Ini direkam oleh kamera netizen nih. Siapa ini? Momen Joko Widodo didatangi dan dibisiki seorang wanita tua usai melayat Hamzah Has di kediamannya Hamzah Has ya. Mana nih? Oh ini. Oh saya tahu ini. Ini Erlin Swastini. Ini bukan orang sembarangan ini. Ini netizen nyebutnya wanita tua. Wah. Ini namanya Erlin Swastini, Kepala Biro Pers dan juga Informasi Sekretariat Negara ya. Ini bukan orang sembarangan, pas pampers saja ampun-ampunan sama orang ini. Serius. Jadi mungkin ini satu dari beberapa orang yang sedikit lah yang bisa mendekati Joko Widodo dengan sangat mudahnya. Pas pampres saja gak bisa mencegah ini orang gitu. Ini benar-benar orang unik ini. Sosok Erlin Swastini, wanita yang tak bisa tersentuh pas pampres dan Mayor Teddy. Nama Erlin Swastini belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran ia adalah sosok yang bisa menghampiri Presiden Joko Widodo kapanpun tanpa halauan pas pampres. Terbaru videonya viral ketika Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto berjalan bersama. Ia bisa menghampiri kedua tokoh penting itu tanpa dihalau oleh pas pampres ataupun ajudan Prabowo yakni Mayor Teddy. Ya. Diketahui, Mayor Teddy adalah sosok yang amat tegas dan fokus. Ia tak segan menyingkirkan orang-orang yang menghalangi atau menyerobot jalan Prabowo Subianto. Keberaniannya ini menjadi sorotan, memicu banyak pertanyaan dari warganet. Dijawil sama ibu Martedi. Sosok Erlin Swastini dan apa pekerjaannya? Lantas siapa sih sosok Erlin Swastini? Setelah diselidiki, sosok Erlin Swastini ini bukanlah wanita biasa. Wanita bernama lengkap Erlin Swastini SSOS itu diketahui merupakan Kepala Biro Pers Media dan Informasi Kedeputian Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden. Erlin Swastini memang punya tugas yang banyak bersinggungan dengan Presiden. Berikut adalah tugas Erlin Swastini sebagai bagian dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden dalam surat keputusan Presiden. Yang pertama, penyelenggaraan keprotokolan kegiatan Presiden dan atau Ibu Negara, dan yang kedua penyelenggaraan acara perjalanan Presiden dan atau Ibu Negara di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan peliputan dan publikasi kegiatan Presiden dan atau Ibu Negara, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya. Yang keempat, penyelenggaraan administrasi kewartawanan dan pengaturan wartawan dalam peliputan. Yang kelima, penyelenggaraan kerjasama dengan media massa di dalam negeri dan di luar negeri, serta instansi dan pihak lain yang terkait. Dan yang terakhir,
penyelenggaraan komunikasi presiden dan atau ibu negara dengan warga masyarakat. Nah, itulah sosok dan tugas dari Erlin Swastini sebagai Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden dalam surat keputusan Presiden. Coba kita baca beberapa komentar nih, ada komentar yang lucu. Ada Cikudui, salfok sama ibu-ibu yang pegang pipi Mayor Teddy. Saya ngelihat juga yang itu. Coba kita cek bareng-bareng ya. Tadi video sebelah mana nih? Keberaniannya ini menjadi sorotan. Dijawil sama ini ya, ibu-ibu tadi gemes banget gitu kali ya. Mayor Teddy aja ampun-ampunan sama ibu ini ya, Erlin Swastini. Ibu Erlin ini emang sepowerful itu. Jadi mungkin ini sedikit dari beberapa orang tadi yang sudah saya sebutkan ya, yang bisa mendekati Pak Jokowi dan Pak Prabowo tuh dengan sangat leluasa tanpa hadangan dari Pas Pampres, bahkan Mayor Teddy. Kaks, tolong bahas masalah penjemputan presiden dan ibu negara di tanah Papua. Jadi begini, yang pertama tuh saya mau bilang buat kita orang semua tuh, itu tuh acara itu di backup oleh EO event. Semuanya sudah terlist rapi, sudah sesuai protokoler gitu. Dan orang-orang Papua yang terlibat di acara itu juga sudah mengetahui itu sebelum mereka melakukan penjemputan itu. Karena kenapa saya bisa bicara begini? Bayangkan, ada sekian ratusan penari-penari asal Papua, muda-mudi asal Papua yang terlibat sebagai penari, koreografer, memimpin event tersebut, itu orang Papua semua, asli Papua. Kalau kalian mau lihat di video ini adalah tarian kolosal yang dipenuhi dengan anak-anak asli Papua, putra-putri asli Papua, yang turut serta menjadi penari untuk mensukseskan acara tersebut. Anak-anak ini harus betul-betul disiapkan, tidak hanya pintar, tidak hanya pandai, tetapi juga berwawasan dan berkarakter. Ke depan harus disiapkan kepintarannya, kepandaiannya, wawasannya, dan karakternya. Part ini sangat penting, makanya mereka bisa melibatkan anak-anak putra-putri asli Papua. Bukan hanya itu, ada juga koreografer-koreografer hebat asli Papua, putra-putri asli Papua yang turut serta menjadi koreografer, membuat koreografi yang indah, blocking-blocking yang luar biasa bagusnya, dan ada juga desainer-desainer, pemusik-pemusik asli Papua yang turut serta menyukseskan acara itu dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa gitu. Sehingga bisa terlahirnya musik yang luar biasa, kostum-kostum yang luar biasa, atribut-atribut yang luar biasa. Itu semuanya yang terlibat adalah anak-anak asli Papua. Kenapa saya tahu? Anak-anak koreografer-koreografer yang terlibat di acara tersebut adalah teman-teman saya juga yang waktu itu kita sama-sama kerja untuk mensukseskan opening ceremony PON 2021 kemarin. Itu kita kerja selama 2 bulan di tengah lapangan menyusun beberapa ribu penari untuk acara PON itu bisa sukses. Dan itu anak-anak asli Papua, karya anak-anak asli Papua. Mungkin kita hanya lihat di pas mereka lagi ada jemput dan kita lihat di situ orang-orang yang kulitnya putih, rambutnya lurus. Tapi asal kalian tahu, pasti pejabat-pejabat Papua kita juga tahu akan hal itu. Dan yang salah itu mereka. Seharusnya mereka tuh bisa mengingatkan kalau bisa ada orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam juga turut ikut menjemput. Karena kan keadaan di Papua sekarang lagi tidak kondusif, terus masyarakat di sini juga karakternya seperti apa begitu. Itu mungkin bisa diingatkan ke EO biar hal-hal seperti ini tidak bisa lagi terjadi begitu. Sekarang banyak komentar-komentar seperti ini. Nah, ini komentar-komentar seperti ini kan yang menimbulkan kita merasa dianaktirikan, kita merasa tidak diperhatikan. Ya mungkin itu betul ya, tapi kebanyakan kita tuh tidak diperhatikan karena pejabat-pejabat kita sendiri gitu yang makan uang, korupsi, dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang seharusnya menjadi kepedulian buat rakyat begitu. Intinya tuh ada semacam miskomunikasi. Ada beberapa tuduhan juga yang menyebut ini itu asli anak Papua kok, bukan settingan. Kemarin tuh ada satu konten di sosial media, ada satu video menyebutkan Jokowi itu lari dari Jakarta ke Papua. Kenapa? Karena dia tahu bakal didemo oleh BEM aliansi ini ya, aliansi BEM seluruh Indonesia gitu. Itu apa lagi itu? Padahal acara demo dan acara Hari Anak Nasional itu sudah direncanakan sejak lama, Hari Anak Nasional. Ya kali tadi di PON saja tadi netizen bilang dia menyiapkan koreografernya itu 2 bulan.
Nah kemarin tuh pasti lebih rumit lagi kan gitu ya. Anak-anak kecil asli Papua semuanya dilatih koreografi, berjoget bersama dengan Pak Presiden Jokowi. Pasti kan penyiapan lama gitu. Gak mungkin 1-2 bulan selesai. Pasti jadwalnya juga sudah disusun kan gitu. Gak mungkin dong jadwal presiden tuh mendadak. Tidak mungkin. Jadi alasan lari dari Jakarta menuju ke Papua untuk menghindari demo itu alasan tidak berdasar. Dan yang kedua adalah tadi ya penekanan bahwa kemarin itu bukan settingan, asli orang Papua, asli warga Papua yang terlibat dalam acara Hari Anak kemarin. Yang ketiga, saya ingin mengangkat satu cerita di mana Jokowi pada Hari Anak Nasional di Papua kemarin tidak menyampaikan pidato kenegaraan. Itu menurut saya unik. Alasannya adalah Jokowi menganggap ini hari anak-anak, bukan hari saya. Jadi saya nggak perlu pidato. Saya pengen melihat anak-anak Papua ini gembira, menari bersama, ada games, ada hadiah gitu ya. Jadi ini ada sebuah hal yang ditunjukkan oleh Joko Widodo. Jokowi, Presiden Republik Indonesia, diprotes di demo oleh ratusan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia. Sementara pada bagian yang sama Pak Jokowi sedang goyang di Papua bersama dengan ribuan anak-anak yang merayakan puncak Hari Anak Nasional. Dan di sana kabarnya banyak hal-hal yang membuat kita meneteskan air mata. Kita akan cerita soal ini. Hari ini kita akan bahas soal dua fenomena yang berbeda yang menurut saya merupakan otokritik atau kita harus merenung dalam-dalam melihat potret yang berbeda yang sangat kontras, yang menurut yang satu memalukan, yang satu mengharukan ya. Ini tentu saya tidak mau 100% mengkritik tentang performa mahasiswa BEM ya se-Indonesia katanya yang kemudian habis rapat nasional. Wah, ini betul-betul rapat seperti apa ini ya. Kemudian datang di sekitar patung kuda, tidak menaiki kuda tetapi memakai kacamata kuda untuk memotret atau mengevaluasi kinerja Pak Jokowi dengan apa yang dilakukan 10 tahun yang sebenarnya sudah sangat jelas secara saintifik ya diakui bahwa ada kepuasan terkait dengan kinerja pemerintah. Tetapi bagaimana bisa kemudian para mahasiswa ini yang katanya adalah siswa yang memiliki sifat kemahan, kemudian memberikan sebuah keputusan penilaian, memberi skala penilaian terhadap kinerja Jokowi dari 1 sampai 100 dengan nilai 10 yang artinya 1 sampai 10, 1 nilai 1 untuk seorang Presiden Jokowi yang dihormati di panggung dunia ya, dan dijadikan inspirasi, diminta untuk mengajar, mendidik para mahasiswa-mahasiswa di luar negeri dan mahasiswa kita di sini memakai kacamata kuda di dalam memberikan penilaian gara-gara ya kaitannya dengan persoalan banyaknya elit-elit yang berkuar-kuar tentang jebloknya prestasi Pak Jokowi yang semuanya sebenarnya motifnya adalah persoalan ekonomi, persoalan kekuasaan, perebutan kekuasaan yang harus kita buka kepada publik supaya mereka mengerti bagaimana ya di balik layar politik yang selama ini terjadi. Nah, ini ada cerita yang menarik dalam di samping di sana dihadiri oleh ribuan anak-anak nasional yang sedang bergembira, yang sedang ya goyang ya. Jadi ini jadi ingat ya digoyangi saja gitu. Ya digoyangi saja. Jadi Pak Jokowi bersama Ibu dan tentu beberapa staf menteri hadir dan kemudian bergoyang bersama dan menarik nih. Jokowi di demo di Jakarta, Jokowi bergoyang di Papua. Bahwa orang Jawa yang perhatian dengan orang Papua adalah Pak Akob Sainal dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Betul. Karena Jokowi punya prinsip yang mengangkat ras kita orang kulit putih menjadi sama dengan orang Indonesia di Sabang sana. Bapak Jokowi datang ini karena presiden yang kita rasakan ini Bapak Jokowi.
Pembangunannya itu kita rasakan sekali. Justru itu kita minta supaya hasil lewat supaya dia jalan. Saya menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Kenapa bisa begitu? Saya pun tidak mengerti. Ternyata Papua itu Tapi, kaya loh. tapi ketika Jokowi duduk, Ya. masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Ya. Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk di petani orang Papua? Apakah mereka tidak melihat kami? Jokowi bisa melakukan hal itu. Kemudian, saudara merasakan, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh timur Indonesia, dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit datang ke barat. Ya. Kita merasakannya. Ya saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini terpengaruh dengan pemaksulan terhadap Jokowi, tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudaraku. Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia. Menarik, menarik. Statement dari orang yang sudah merasakan kehadiran tangan langsung dari Joko Widodo gitu ya. Hasil kepemimpinan Jokowi Barat driver atau supir itu memang mengarahkan mobil Indonesia ini menuju ke arah yang tepat gitu. Jadi orang-orang dalam mobil nih sumringah semuanya. Ya kita dibawa menuju ke arah yang tepat gitu. Jadi emang nyaman rasanya. Ada banyak pembangunan, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kalau menurut teman-teman semuanya gimana? Punya pendapat yang berbeda atau sama? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.